Hampir tiap rumah ada yang baca Quran, ada yang lagi sholat, ada yang tidak, dikelilingi terus. Dia mengelilingi hampir perkampungan. Nah ketika subuh Khalid ini masuk ke masjidnya, Masjid Banu Mustalik. Disitulah mereka kaget, ya Khalid, Anda inap di mana? Kami menunggu seharian kedatangan tamu Rasulullah, saya sambut dengan upacara militer. Ya upacara militer pakai baju militer. Yang kemarin tuh ada tapi lari katanya begitu. Nah akhirnya dijelaskan Bani Mustalik itu adalah Arab gunung. Kalau ada tamu dari manapun itu disambut dengan upacara militer, pakai seragam militer, bukan untuk membunuh tamunya. Nah ini disebut salah paham antara Al-Walid dengan Banu Mustalik. Kami tidak ada yang murtad, apalagi membunuh utusan Nabi. Kan kami beriman semua. Di zakat, infak, sedekah kami sudah siapkan. Kalau bisa ada perwakilan kami yang ke Nabi itu, yang mendatangi Nabi. Akhirnya zakat, infak, sedekah dikirimkan, dibawa oleh Khalid dan ditemani oleh orang Banu Mustalik ke lokasi ke Madinah. Setelah sampai, Khalid lapor kepada dia, Rasulullah itu salah paham. Akhirnya tidak ada yang murtad, tidak ada yang membunuh beliau, dan tidak ada yang macam-macam, apalagi membunuh utusan Nabi, apalagi murtad, apalagi membunuh utusan Nabi. Akhirnya Rasulullah mengatakan, ata'ani minallah wal ajalatu minasyaitan. Sikap tenang itu dalam merespon sebuah persoalan, tenang dalam menghadapi masalah itu dari Allah. Sedangkan gunung musuh itu setan. Jadi kalau ada persoalan, intinya bagaimana merespon dengan baik, tenang, dengan benar. Apalagi sekarang dunia medsos, berita itu bisa masuk ke kamar kita melalui HP, melalui apa saja. Apa kita percaya atau tidak? Karena menurut Ibnu Sina itu ketika menerjemahkan orang yang punya hutang, baca doa ini gitu kan. Ya Allah, jauhkan aku dari golabati dain. A'udzubika min golabati dain wa qahri jaya Allah. Jauhkan aku dari banyak hutang dan intimidasi orang. Ibnu Sina itu mengadakan percobaan. Beliau ahli kedokteran, juga paham terhadap hadis atau Quran. Dalam percobaannya, 2 ekor kambing, yang satu menghadapi kebun, tapi kebunnya dibenteng, kambingnya juga dibenteng. Yang kedua, kambing menghadapi serigala, serigala di kurungan, merah di kurungan. Mana yang keduluan mati? Itu kambing yang menghadapi serigala, itu yang pertama mati. Ini yang menghadapi kebun itu yang panjangnya umur. Kesimpulan Ibnu Sina, jadi bukan penyakit yang buat kambing ini mati, tapi ketakutan yang berlebihan atas informasi itulah yang akan membuat kamu mati. Anda dilarang membawa HP itu benar sekali. Siapa kalau tiap hari membaca HP Anda ketakutan, nanti jangan-jangan jika seperti main tadi, yang kamu beri, yang kamu terima itu hanya Al-Quran, hanya pelajaran supaya sehat begitu. Wah ini merampas hak warga, bukan merampas. Mendidik kamu dalam kesolehan supaya informasi yang diterima itu yang baik. Jika menikmati duluan atau menikmati belakangan, dia baik tadi. Nah kata beliau, bukan COVID komorbid yang berbahaya, tapi informasi tentang COVID itu yang paling berbahaya. Vaksin aja macam-macam, ada yang berbahaya, ada yang tidak. Itu kan bagaimana yang informasi sebenarnya. Yang membuat kamu gelisah itu
informasi tentang kopi. Dari mana ini? Ayah tukang Solo nerangkeun kopi, tukang roti nerangkeun kopi teh dok. Ternyata tukang Solo anu ditarima teh. Nah, nanti aja tanya jawab. Ke dalam ilmu komunikasi, dalam merespon berita itu, info kejadian, peristiwa itu ada beberapa, mungkin ada 3 ya diumumkan. Dalam ilmu mistik Richard Bernard itu, ketika orang merespon berita itu ada 3 sikapnya. Yang pertama disebut dengan generalization. Generalization itu cek namanya kompet daunkeun. Semuanya dianggap sama. Saya tanya, kalau ada orang bawa map pakai peci mau apa ke rumah kita? Sekali lagi, ada orang bawa map, nah gitu. Assalamualaikum. Itu mau apa? Kan belum ditanya orang itu ke rumah kita. Dari mana tahu dia bakal minta sumbangan? Nah itu dari mana dia tahu bahwa dia minta semua bahwa tinggal pilungimuhan antara hujan bahwa tinggal kasih hak atas di pengacara atas menyelesaikan sertifikat wakaf. Saya pernah mengalami itu semua. Saya habis UAS pulang SMS di STAI, lembar jawaban pusingkan nama, terus sholat asar ada seseorang dia marusan jangan minta sumbangan sekarang, begitu. Saya jelaskan ini kapan saya ngomong minta sumbangan, kan belum atau tidak. Terus saya tanya Ira bapak bager ke abdi kapan kore tiba lagi. Ini lembar jawaban mahasiswa dimuat dalam map supaya tidak berceceran. Apa pendapat? Apa saya minta sumbangan? Kan tidak, ngomong pun tidak. Akhirnya dia bingung sendiri. Dari mana ada tahu bahasa minta sumbangan? Itu namanya generalisasi, salah persepsi lantaran keumuman itu mau mata sumbangan gitu. Al-Quran itu gak bermaksud salah. Makanya inja'akum fasikun ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman, inja'akum fasikun. Kalau datang orang-orang fasik, fasik dalam komunikasi itu bukan fasik keluar dari agama. Fasik itu ngomong gak pakai data, itu fasikun. Asalnya pasako itu buah kurma yang sudah keluar biji disebut fasikun. Disebut piskun, ya, mun pistok menawan, pisang coklat. Piskun itu kurma yang keluar bijinya disebut piskun. Yang kedua, kelinci atau marmot bertikus yang keluar dari sarangnya tanah disebutnya puasaikun, ya sebab dia membongkar tanah. Itu piskun secara bahasa. Fasikun dalam komunikasi itu adalah orang ngomong menyampaikan berita tapi tanpa didukung dengan data, hanya imajinasi perkiraan. Makanya bimbingan Al-Quran ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman, in ja'akum, apabila orang yang ngomong kepada kamu menyampaikan anaba itu berita yang berakibat hukum. Misalnya ayah orang ketabrak, itu kan efeknya kepada kematian, itu efek hukum. Mungkin itu mah ayah anak ayam kagele kan dengan naon ada hak waris ada ayam nu ayam gitunya. Nabi nabain matabayan, sebab tabayan itu cek dulu siapa orangnya, apa datanya, dari mana dia itu cek. Tabayan cek and recheck. Fatabayanu ang tusibahum ala tusibahum, agar kamu tidak menyampaikan informasi itu, informasi yang kurang akurat itu, bijahalah akibat ketidaktahuan kamu. Patusku walama apa tum nadimin, nanti
satu ketika akibat berita hoak itu kedua-duanya dikorban musibah. Musibah lantaran Al-Walid tidak berbohong, tapi dia informasinya tidak didukung dengan data. Disebut dengan generalization. Orang berpeci itu pasti mau sholat minimal santri, tapi aneh di Madinah mencopetnya pakai peci. Bangsanya pakai peci, ngesok nyopet itu kan pakai pakaian umroh. Orang yang berkerudung itu muslimah, tapi lihat sinetron itu betul seperti itu muslimah sehingga dia cerik bisa lalajote lantar. Belum tentu. Itu mah hanya pencitraan. Bagaimana? Nah ini biasanya generation itu nyakompet daunkan bahwa orang yang berkerudung itu orang yang baik. Belum tentu. Tanya dulu betul begitu. Orang Kristen juga sekarang pakai peci, pakai kerudung untuk mengelabui mata orang Muslim. Nah disebut-sebut dengan generalization. Itu persepsi orang terhadap suatu berita, persoalan yang pertama disebut persepsi. Tabayun itu padahal mengecek, jangan-jangan kita termasuk pasikun. Pasikun itu dalam komunikasi ada 3 ya. Generalization itu nyakompet daunkan ya. Saya udah paham bahwa ulah nyangkan memawa sumbangan tanya heula. Buatnya rek pilumuhan kita kesuudan belus. Ya suudan itu nantinya membahayakan. Ada seorang Arab namanya Al-Qusai. Itu Al-Qusai itu paling legendaris di Arab. Dia punya seorang istri tapi tidak punya anak. Lantaran sepi, akhirnya ngurus kucing 1 ekor di rumah untuk memancing anak gitu ya biasanya. Akhirnya kucing itu dipelihara dengan baik dan tidak lama kemudian istrinya hamil dan melahirkan kucing. Melihat seorang anak laki-laki. Nah kata dia, saya punya anak 2, kucing 1, anak laki-laki 1. Sampai dia menitipkan pengasuhannya kepada kucing. Ketika ayah ibunya bekerja di kamar, ditunggui sama kucing. Kucing ngebager, kucing garong. Seketika ayahnya sedang dari kebun dengan ibunya, terdengar suara tangisan menjerit seorang anak tadi di kamar. Dia kaget, jangan-jangan ada yang mengganggu. Ketika dia buka pintu, itu lihat kucing keluar dari pintu kamar dengan berlumuran darah. Kenapa coba? Pasti Anda jebak bayi itu dimakan kucing. Dalam benak si Qusai dan istrinya, itulah kucing yang menggigit bayinya. Akhirnya dia mengambil kayu bakar, habak di tenggel, kan pakai ditincak. Meskipun kamu anak saya, dari kucing balik anak bapana, anak mana tapi anak kucingnya gitu. Dipukuli kucingnya, akhirnya kucing itu mati. Padahal kan belum tentu kucing yang membunuhnya. Ketika masuk ke dalam kamar, ternyata ada ular terpotong-potong di samping bayi itu. Bayi itu dililit ular, digigit oleh kucing ularnya sampai terpotong-potong. Kucing yang menolong ular yang kucing yang menolong bayi. Kucing yang menolong bayi itu dengan memotong ular, malah yang dipukul. Padahal kucing ini ngomong nih darah ular saat berjuang lagi itu. Tapi orang itu negatif semua. Jadi 80% pikiran jelema itu negatif. Bagaimana agar positif? Nah, nanti jelaskan. Akhirnya dipukuli, setelah mukul dia menyesal.
Kenapa saya tidak tanya kasusnya dulu, baru persoalannya selesai? Allah pengelola kan baik, sehingga orang-orang menyatakan nadama atau kusai. Kusai itu adalah orang yang sangat menyesal. Yang pertama adalah disebut generalization, nya compare tahun ke. Nah itu dalam komunikasi biasa. Ada orang tamu, bukan sakio, cek orang dia pasti lima copet, deknya jahat. Dari mana datanya? Ajal ngomong dulu, mau apa, dari mana, begitu. Yang kedua disebut deletion. Deletion itu menghapus jejak positif, menampilkan yang negatif. Deletion mah tidak tahu terima kasih, tidak menghormati orang tuanya, tidak menghormati ayahnya, tidak menghormati bapaknya. Saya tidak punya orang ayah seperti itu. Kapan lahir ke bapak mana yang lain? Sorangan juga Gatot Kaca gitu kan. Makanya Nabi itu seketika beliau sholat Idul Fitri di hadapan para bapak, dia langsung kepada ibu-ibu menghadapnya, diantar oleh Bilal. Kata Nabi, ayu Hanisa tasodakna, kaum ibu, kamu segera banyak sodako. Kami melihat di neraka kebanyakannya kaum ibu. Ada orang nanya, gimana ya Rasul, kenapa ya Rasulullah? Bikubrihina, karena banyak ibu-ibu yang kupur. Ya purna bilang kupur kepada Allah, kata orang yang nanya itu. Bukan ya purna syir, kamu kupur kepada suami sendiri. Suami tiap hari banting tulang mencari nafkah. Ketika ada kekurangan malah dianggap tidak ada. Tiba heula dinyeri, padahal emang tiap hari nyeri teh. Sebab otak laki-laki dengan perempuan itu berbeda. Ya, ada kasus Ramadan kemarin, ada pasangan suami dari Ciamis ke rumah saya. Pak Ustadz, tenang gini, saya mau hadir ke pengadilan agama. Mau apa? Mau cerai. Oh, mau cerai. Tapi suaminya ada. Mau konsultasi ya hadir tas tarawih jam 8-an. Saya lihat penampilan istri itu bajunya sudah tidak match, itu berarti persoalan ada di komunikasi antara kudung baju dengan senat nyamuk, kelihatannya kusut begitu. Saya duduk mau ngomong, minum dulu biar ibu tenang. Bapaknya jadi udah di ya ibu kalau bicara, kalau ayah bicara nanti ibu diam, baru suami ibu berkata, ulah tema mampu ke Bandung mana. Pertanyaan saya, Bu, sudah berapa lama berumah tangga? Udah 16 tahun. Tapi Ustaz, saya punya 3 anak. Kalau saya cerai, susah di mana anak nanti. Ya betul. Di ayahnya nggak mungkin, saya apalagi harus cari nafkah. Ibu mau cerai atau mau bersatu lagi? Dia nggak jawab. Saya ambil polio bersama pulpen. Katanya ibu sudah berumah tangga 16-an, betul. Coba tulis kebaikan suami selama 16 tahun. Apa saja kebaikan yang diberikan oleh suami ibu? Dia nahulang di polok kieu. Melong nggak salah kina, melong nggak tulisan. Akhirnya Ustaz susah naumai cenah kahadian teh. Kan punya mobil, punya rumah, punya cenah itu bukan kebaikan dia lah. Cuma kebetulan dia dapat rezeki cenah gitu. Si bapak jangan ngomong, diam aja. Tulis kebaikan suami, gak satupun kata pun yang tertulis dalam kertas itu. Tapi saya balik, coba tulis
kejelekan suami selama berumah tangga. Wah, itu cepat tulisnya tuh gitu ya. 10 menit itu sapalium pino. Ngomong goreng mah gancang, sok ngagosip tereh, teu make moderator di jalan. Ngomong moderator di jalan. Tapi tadi protokol ngomong itu juga baik gitu kan. Ayo ngomongkeun batur mah teu moderator sagala. Da dorongannya kuat. Sok mimitina pagul-agul sorangan, terus ngomongkeun batur begitu. Selesai. Ibu, tidak adakah kebaikan suami ibu kepada ibu? Ibu dak teh menang duaan, menang sorangan. Ada rumah terus persoalannya. Kenapa mau cerai ibu? Saya tanya, itu lantaran saya sudah nganyuk pakaian 5 setel. Terus ada yang nagih, saya bingung kepada siapa untuk minta bantuan. Suami tidak bekerja, Pak, betul, saya juga bekerja, cuman sekarang nganggrek ketika diisin pekerjaan, kita batik torannya. Ketika masih ada ayah masih ada, itu pangmayarkeun kumetohana. Tapi mertuanya sudah gak ada. Sekarang itu pun 5 pakaian dia dipakai sekaligus lebaran sampai pengantin 2 jam begitu. Enggak, itu kalau ibu pakai pakaian yang bagus itu orang muji akan ikut bayar utang ibu itu. Tidak, itu kalau ada orang menghina pakai baju yang lalu itu ikut membayar apa tidak utang ibu? Enggak, jenuh gitu. Terus apa tujuan ibu membeli baju 5? Kan yang bekas, nah itu disebut pola pikir, disebut delegation. Delegation itu meniadakan yang sebenarnya banyak. Ngalelengit rajin beres saeutik padahal sering diberi itu, tapi ngalelengit kakarayun di berete biasa mantara. Nah itu disebut delegation. Tabain betul, ada ngomong itu pakai data. Makanya waktu saya diminta data si ibu tadi, gak bisa memberikan data. Kenapa bercerai itu gak ada data? Berarti ibu mah hanya ngikuti keinginan saja, begitu. Akhirnya dia minum, terus kalau begitu saya akan cabut kembali laporan ingin cerita, namun cerai buku buat ketika. Itu makanya Rasulullah khutbah bikuprihina. Tapi juga laki-laki ngasih anggaran yang benar supaya istri tidak delesen tadi. Ai pamajikan kudu gini, ai anggaran tadi berenya ribu oge. Nah makanya bagaimana berkomunikasi solusi dengan baik begitu. Delesen itu adalah menghapus kebaikan orang yang dimunculkan jeleknya. Wah, hati-hati ulah ngomongkeun goreng ka batu dawas. Nanti Allah akan membimbing kamu bukan kepada takun tapi kepada musibah. Yang ketiga dalam merespon berita itu adalah disebut misperception, salah tafsir. Itu yang disebut dengan bagaimana ini paling banyak. Seperti begini, satu saat saya khutbah di Masjid Agung. Masjid Agung itu ada di sini ada imam paling khotib paling lama 20 menit. Ada di podiumnya tulisan. Oke, saya khutbah hanya 18 menit, imaman 5 menit. Jadi berapa? 20 menit aja ngapan berenya. 25 menit. Jadi khutbah pertama 10 menit, khutbah kedua 10 menit dan gitu. Atau dalam ukuran 20 menit pokoknya mah. Tiba-tiba ada seorang bapak datang dari luar. Ustaz khutbah teh harus ngan lami teuing. Terlalu lama khutbahnya. Saya pegang tangannya, Pak duduk dulu lah. Bapak dari mana? Ya sekitar sini, minum dulu. Saya coba ulangi, Bapak teh ngomong apa? Dia bingung. Tadi
disaksikan oleh teman-teman saya yang ikut di situ. Ustaz, khutbahnya terlalu lama. Khutbahnya tidak pakai bahasa Arab ke hati, tapi terlalu lama. Lama menurut Bapak berapa menit? Pakai data kalau ngomong. Saya jelaskan, saya khutbah 18 menit, ngimaman 6 menit, jadi 25 menit. Bapak kan khutbah Jumatannya setengah main, coba di luarnya rene latihan. Kalau setengah main itu kan 12 menitan. Lamanya di mana? Dia gak bisa jawab. Saya tadi ngomongnya gak pakai data, saya ngomong pakai data. Saya khutbah Jumat itu 25 menit dengan imamah. Ngulang untuk ngomong, saya ngomong gak pakai data. Sekarang saya tanya, lamaan mana nonton khotib dengan nonton Persib? Persib itu 90 menit, khutbah itu hanya 20 menit. Lila mana nonton khotib dengan Persib? Apa Bapak protes kepada wasit? Mainnya terlalu sebentar. Itu ngomong gak pakai data. Itu disebut misperception, salah. Itu salah besar kalau kepada agama gitu. Ini bahaya. Ilmunya ada, tapi pengamalan kurang, itu disebut salah persepsi. Saya luruskan bahwasannya ayah pahala di nonton Persib nu 80 menit. Jika mengaji bantrok yang Persib mana nu bubar? Ngaji atau nonton Persib? Kan jadi Nabi can kaabus iman ka Allah jeung Rasulna kecuali anjeun mika cinta ka kuring kepada Nabi daripada cinta kepada diri sendiri, kepada orang lain, kepada hobi. Imannya itu diperiksa. Jika pun menang Persib menang ganjaran, ente menang naon Persib menang? Jadi menang naon lamun Persib menang? Ayah kemarin pahala di sisi Allah dalil nonton bola. Kalau kalah kamu dapat apa? Nah itulah pola pikir yang salah, disebutnya mispersepsi. Ari nonton khotib mah ngaji asalillah, nonton main bola mah sakedeung. Nah itu disebut salah persepsi. Nonton sinetron we kajeblet rek segala, nonton pidato peureuh mah kitu. Ieu disebut salah persepsi. Aya sinetron nong pahalang sinetron pareung mah we atuh. Naon manfaatnya? Iklan bisa masuk ke dalam hati kamu. Makanya iklan itu meskipun tidak dihafal pasti hafal. Apapun makanannya. Nah, itu kenapa? Itu korban iklan. Itu korban iklan ya. Kenapa di kelas banyak yang tidur jam pertama? Sebab dia menganggap ya nu gaple jeung wirdan sarua cangkel leungeun mah. Tapi di gaple ge aya ganjaran nu gaple. Ieu mah salat Allahumma lantas jalan belajar mah keluar pada ngobrol atau buku-buku. Nikmati ibadah supaya Allah dekat dengan kita. Contoh Jumahan. Kata Nabi, jajaran yang pertama itu seperti kurban dengan unta, yang kedua dengan sapi, ketiga sapi itu dari lagi hayam, tai hayam bener. Tapi ketika masuk ke masjid, kamu pilih yang 1, 2, 3 atau di belakang. Apa yang kamu ucapkan itu yang akan terjadi. Oke, Nabi itu pernah nengok orang yang sakit. Kata Nabi tertohurun insya Allah kamu sembuh. Tapi orang tua itu ngeyel, ya Rasulullah al-humma, demamnya tinggi tidak mungkin sembuh. Yang kedua al-ajuz, aki-aki pantas paeh gitu kan. Yang ketiga ziaratul kubur, terus pantas diantarkan ke kuburan.
Nabi malah tidak senang orang sampai mengatakan, "Na'am idan." Kalau begitu, apa yang mengucapkan itulah yang akan terjadi. Ternyata kata Bukhari itu dalam caranya, pagi ditengok, sore meninggal dunia. Jadi hati-hati kamu berbicara dalam hati. Itu kalau teorinya begini, Nexismen itu adalah seorang karyawan kereta api. Dia diberi liburan oleh majikannya. Itu bagaimana John Campbell membuat kisah itu dalam sebuah afirmasi for self-healing. Bagaimana ngomong baik kepada diri sendiri untuk penyembuhan diri kamu sendiri. Nah, John Campbell membuat kisah Nexismen itu di Jerman. Dia tugasnya adalah merawat kereta api, tapi bagian penyimpanan daging, ya, tempat penyimpanan daging agar tidak busuk. Kulkas gede lah di kereta api. Ketika sedang memeriksa kulkas itu, ya, ruangan pendingin, dia masuk ke dalam ruangan, ternyata kuncinya nutup sendiri kunci di luar, sehingga dia tidak bisa keluar dan terkurung dalam ruang pendingin selama 24 jam. Kata Nick itu, dia mengatakan, nulis dalam alas kereta api yang kayu itu, udara sangat dingin, mungkin saya adalah kali yang terakhir di tempat ini. Itu tulisannya. Di sini sangat dingin, mungkin saya hidup sampai besok, ya, besok sudah mati. Teman-temannya akhirnya mencari dan dia menemukan Nexismen sudah mati, membeku, dia mati kedinginan. Disampaikan kepada kru kereta api, tapi teknisi membantah. Itu ruang pendingin tidak jalan asena lantaran sedang diperbaiki oleh kami. Udaranya tidak pakai AC, tapi udara biasa. Dengan ruangan itu sama yang lainnya. Jadi AC-nya diganti oleh kipas, begitu. Tidak ada yang dingin. Akhirnya bingung, otopsi mengatakan mati kedinginan, ruangan AC-nya sedang diperbaiki. Disimpulkan bahwa dia mati oleh ucapannya sendiri. Makanya itu disebut afirmasi for self-healing. Ya Allah, saya akan belajar, mudah-mudahan saya tidak ngantuk. Itu afirmasi dalam diri. Yang diajar ke lah digana tunur, dia tunur ngomongan tema. Afirmasi positif itu apa yang kamu katakan sebelum tidur itu direncanakan. Besok pelajaran apa, saya harus bawa buku apa, siapkan di siang hari, jangan malam hari. Ya Allah, mudah-mudahan meskipun cuaca hujan, saya akan hangat. Begini, pernah Anda mengatakan mau mandi jam 4 subuh atau jam 3 subuh? Oh, tiris, germa tiris, diparagakeun caina butuh milu tiris. Jadi saya kalau mau mandi jam 3 malam atau jam 4, ya Allah, meskipun cuaca dingin, tapi mudah-mudahan saya tidak kedinginan. Selesai. Tuh ngadek-dek diri segala, dan saya sudah afirmasi dalam diri. Ya Allah, semoga apa yang saya katakan itu, makanya orang yang berhasil itu ya afirmasinya bagus. Kul khairon aulias. Terus apa dalilnya tuh ente? Tapi bagaimana ilmu itu menyerap ke dalam hati dan berbuah di aksi? Fatihah itu harus berulang-ulang. Nanti apa dalil yang paling baik yang di depan, tapi kenapa pilih di belakang? Nah, itu yang disebut salah komunikasi dengan Allah. Dijabah ke sare nunutan jadi tadi STB ya sekolah tamat belebuk nanger da eta bisa ngamalkeun ilmuna. Tabayun itu orang fasik itu misperception. Ngabusan uang anak kencereng mah 2.000 teh 5.000 gede teuing. Asli. Tapi kalau nonton bola mah 50.000 teu ngerasa rugi. Tapi ngabusan kencereng 5.000 gede teh itu dari mana?
itu berarti salah paham. Kok taraweh imam bagian saha sama imam ulah saya meliwati ilang bisa berapa menit dan mau genap jam itu taraweh teh. Tapi orang ibadah semakin lama semakin nyaman dalam beriman, nafsu nyarani nanti gus kieu gus gagaro gitunya. Padahal kita ikhlasannya nanti. Bagaimana cara mengikhlaskan? Makanya pada bayanu antusibu kauman, supaya kamu tidak menyampaikan berita yang bohong itu memberikan musibah kepada orang lain. Contoh sederhana, kemarin beberapa tahun yang lalu saya sedang mengajar, ada telepon Ustaz, udah tahu belum? Kan Anda belum ngasih tahu pada saya, ya belum atau saya sudah tahu belum kan kamu juga belum ngomong. Apa yang kamu beritahukan kepada saya? Ustaz Patah meninggal dunia. Nah, misalnya Ustaz Patah mana? Di Ciamis ada satu, Tasik ada dua, di Rajapura hiji, kota hiji itu, di Garut satu. Ustaz Patah yang mana? Yang meninggal itu yang di Garut. Oh iya, kemarin saya ketemu dengan beliau sedang berobat. Terus Bapak dari mana mendengar berita itu? Di Radio Garuda, sedikit. Terus Bapak siapa? Saya dari Perum Aksajaya. Bukan nama Bapak siapa, alamat di mana? Saya dari Perum. Kan Perum di Lega atau dari 5 komplek, apa ngaran Bapak semua begitu. Saya ngomong 3 kali, Bapak nama siapa? Dia gak berani ngomong. Pokoknya hamba Allah gak pernah bohong, pasti jujur kalau ditanya. Ini dari hamba Allah teh saha? Kan KPG hamba Allah gitu ya. Saya cek gitu. Saya dari Perum. Saya ngomong di Bapak nama siapa, alamat di mana begitu. Saya dari Perum Aksajaya. Nama Bapak siapa? Akhirnya sudah 3 kali saya tutup teleponnya. Saya cek ke teman saya di Garut, ke Putra Ustaz Patah. Gimana Bapak sekarang? Alhamdulillah sedang jalan-jalan, saya cerang moyang di Cenaya nama gitu. Nah kemarin pernah saja di Bandung ya. Kalau saya sebarkan berita itu Ustaz Patah meninggal dunia, itu yang dari Tasik ke Garut semua. Mau di Lombok kerjalan-jalan, ini saya meninggal. Itu patus bihu alam apa altum nadini. Dari pas berita kamu menyampaikan berita harus komplit. Di badan mah tuh betul, atau udah guru galak galak disebutkan hiji-hiji. Panggil ya, betul kah galak atau menutupi kekurangan dengan berita itu? Jangan kalau kita percaya, nah juga lama keluar itu kan itu disangka Allah tidak tahu Anda berdosa. Saya ingat dalam Quran itu terakhir, walamu ana fikum Rasulullah. Kamu harus jujur taat kepada Allah dan Rasulnya. Cintai dengan penuh kasih sayang karena Allah. Kalau kamu berbohong, pamayankus painamayankus ale. Kalau kamu berbohong, kebohongan itu kembali kepada pelakunya. Kamu berdusta, ngantuk, tidur waktu belajar, silakan aja itu kembali kepada pelakunya. Makanya saya keluarkan orang yang ngantuk, kasihan juga saya bayang belajar. Yang di kelas panggulana sare di masjid pangtukangna di hutek itu lantaran cinta bahwa benar ya begitu. Barang siapa yang berdusta, kedustaan itu kembali kepada dirinya. Makanya jangan ada dosa di antara kita. Gitu. Jadi kesimpulannya kisah aja, ada seorang kakek dia kerjaannya menimang atau membuat gula aren. Tiap hari dia 1 kilo jual ke pasar, ke padang beras, balik mau 1 kilo pasar. Saya 1 kilo pasar beras. Nah, jual gula 1 kilo, mau bayar 1 kilo. Terus gitu. Sudah puluhan tahun dia laksanakan. Si pedagang beras ini melihat gulanya kok kurang. Ditimbang ulang dengan timbangan yang benar. Tapi
hanya 7,2 atau 8 on, kuranglah sekilo. Akhirnya marahlah si pedagang beras. Kakek, kamu puluhan tahun sudah menipu saya. Kamu bilang gula sekilo, padahal dengan ukur 7,5 atau 8 on berat itu. Dimarahi. Si kakek gak kelihatan gugup. Kata si kakek, Pak, saya orang miskin, orang kampung, gak punya timbangan, elektronik, timbangan entok. Saya tuh menimbang gula dengan beras sekilo yang Bapak jual kepada saya. Ini beras sekilo, ini gula, kan harus seimbang, berarti sama. Yang nipu itu saya atau Bapak? Akhirnya kebohongan itu kembali kepada pemiliknya, kepada pelakunya. Si kakek mereka bukan niat bohong, nuturkan diri timbangan. Makanya dalam afirmasi personal value itu bicara yang baik dalam diri. Ya Allah, mudah-mudahan ayah saya disehatkan, bisa disehatkan. Dan nipu niko, usaha nipu kolot begitu. Kembali kepada penipunya. Saya ada beberapa santri yang meniko itu, akhirnya bangkrut semua. Meskipun dia orang kaya, bangkrut akhirnya. Ayahnya meninggal, ibunya meninggal, akhirnya dijual. Akhirnya dia ngontrak. Itu kan akibat kebohongan sederhana aja. Minta uang RG 15.000, padahal yang 3.000 uang RG dibagi gitu. Orang tuanya yang bilang begitu ya. Sekali tanam kejujuran, tanamkan kedisiplinan. Nah, mudah-mudahan dengan disiplin ikhlas itu kamu jadi orang sukses, bukan menjadi orang yang gagal. Dalam kurun waktu sekian bulan Anda sudah bisa menghafal. Kuncinya adalah kejujuran. Ditanya, kamu hafal berapa juz? Sudah hafal semua, padahal mah beban itu apa? Jawabannya ulah takabur. Insya Allah saya sedang murojaah gitu. Insya Allah saya sedang menghafal. Mudah-mudahan minta doa kepada orang tua supaya dimuluskan. Itu yang pertama adalah apa kerja unggulan kita supaya kita sukses. Pertama, as-sholatu ala waqtiha. Nanti kalau milih calon suami, lihat di masjid, Allah disediain, apalagi kamu nanti ya. Dia jangan milih orang yang masbuker di mana-mana. Di awal waktu sholat al-waqti itu dekat Allah. Yang kedua, hormati orang tua, kakak, guru, itu akan mudah menghafal Al-Quran. Yang ketiga adalah ada disiplin. Engkau masih di dekat, tapi masalah imam pangguran udah paling depan. Kamu di depan mah mau bisa nunggu tanah rekes, rek diajar atau rek gimana? Tinggal kembali kepada ini. Jangan bergaul dengan orang-orang yang tidak baik. Min kali min plus nunutan tidak dua anak meninggal di depan semua. Nah, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan apa yang Allah sampaikan. Quran surat Al-Hujurat ayat 56 itu adalah bagaimana komunikasi dengan Allah, komunikasi dengan diri kita dan orang lain. Sakitu waya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.